Mauidhah itu dalam tatanan syariat. Kalau kamu baca Quran, kamu dapat nasihat. Secara tatanan syariat, kamu akan berpakaian baik, kamu akan berbicara baik. Ini belum berbicara hati, tapi masih mauidhah, masih berbicara mulutmu baik, perilakumu baik, pakaianmu baik. Wis, ojo pikir jerone hatimu dhisik. Jadi kalau ingin datang ngaji, kalau ingin baca Quran ya baca saja. Atiku bosok, aku cek munafik lah baca Quran. Saya itu masih rusak Pak Yai, kadang-kadang sok mabuk, mau ngaji ke pondok itu ya nggak enak. Ya jangan nggak mikir nggak, yang penting actingnya dhisik. Jadi kalau orang nyangka tentang kita kebaikan kita, jangan kecewakan mereka. Jadi nek sampean kok preman, wes sementara kalau datang ke pondok, macak santri dulu, acting gak popo, atimu rusak ora popo, iku ora penting. Kowe iku mengikuti. Karena Al-Qur'an seperti itu sifatnya, mauidhatum mir rabbikum. Setelah mauidhah apa? Wa syifaa'ul lima fisudur. Kalau zahirnya sudah baik, maka kebaikan itu akan merasuk di dalam hati. Tapi syaratnya ngaji. Kiko acting tok orang ngaji. Wah, ya rusak kok. Setelah ngaji ayat surat Yunus 58 ini, santri-santri yang di sini, yang ngaji di sini haram susah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, he manusia, ingatlah, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian mau'idhah. Mau'idhah itu apa? Pitutur. Pitutur itu apa? Nasihat. Nasihat dari Tuhanmu. Apa mau'idhah itu? Al-Qur'an. Sampai cek di beberapa kitab tafsir, mau'idhah itu isinya apa? Al-Qur'an. Telah datang kepada kalian Al-Qur'an yang memberi mau'idhah, memberi nasihat. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan menjadi obat bagi hati. Wahudan, dan menjadi petunjuk. Warahmah, dan menjadi kasih sayang, rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk orang beriman. Satu, mau'idhatun, sebagai nasihat. Nasihat itu seperti ini. Tatanan mau'idhah itu, kalau Al-Quran menyebut mau'idhah, itu adalah tatanan zahir. Apa? Tatanan zahir. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapat mau'idhah. Kalau kita mempelajari Al-Quran seperti ini, kita akan dapat mau'idhah, nasihat. Wis penting modelnya apik dhisik, bodine apik dhisik. Aja mikir jero atimu. Saya itu mau ngaji datang ke pondok itu malu toh Pak Yai, wong saya itu belum jadi orang baik. Nggak perlu jadi baik dulu, yang penting kelihatan baik dulu. Kelihatan itu penting. Kalau nggak percaya, sampean yang kelakuannya sampai hari ini misalkan buruk, wis ndang neng lokalisasi terserahlah. Tapi coba kelihatan baik dulu, nggak apa-apa neng lokalisasi yo ketonan, surbanan terus anu. Hah? Iya piye? Kelihatan baik itu penting nggak? Penting. Makanya kemarin itu siapa Mas Kofik itu pas wayah syukuran rumah, aku didudui komenan. Pak Yai ada yang komentar dan ada yang tanya mau menjawab. Apa Mas Kofik? Ada anak muda itu kalau sholat itu burungnya berdiri. Lah wa Allahu Akbar, manoke ngatek. Jere sing komentar ngisore piye, Fik? Lah yo kok ngeres. Bukannya seperti itu. Orang kalau membaca Al-Qur'an itu Allah memberi ketenangan tabarani. Kalau ada orang baca Quran, Allah akan memberi ketenangan. Kenapa? Karena orang yang diberi nasihat itu akan punya tenang. Lah, tenang itu variasi. Ada orang yang tenang terus kebacut ngantuk, mulane wong nek maca Quran roh-roh apa? Ngantuk. Saya sudah ngecek beberapa orang. Pak, pernah tak suruh nyemak hafalan saya. Kuat 2 juz mesti itu kondi. Mas Kofik mau tak kok nyemak, wis toh bertahan 2 juz ngantuk Pak. Karena apa? Yaitu Al-Qur'an itu punya daya
sehingga mendengarnya itu menenangkan. Ya, ketika sholat juga kadang-kadang seperti itu. Makanya ono sing ngadeg barang padha karo tangi turu deh. Iku justru levelnya mungkin lebih tinggi dari kita. Ya sampean tangi turu rak tenang. Lah nek tenang, manukmu ngadeg apa ora? Saking tenangnya, mbok saking ngempete nguyuh suwe gak ngerti ya. Secara medis saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Al-Qur'an itu menjadi mauidhah. Kalau menjadi mauidhah ada ketenangan. Lah ketenangan ini nek cara Imam Nawawi niki pendapatnya ngeten. Mauidhah itu dalam tatanan syariat. Kalau kamu baca Quran, kamu dapat nasihat. Secara tatanan syariat, kamu akan berpakaian baik, kamu akan berbicara baik. Ini belum berbicara hati, tapi masih mauidhah, masih berbicara mulutmu baik, perilakumu baik, pakaianmu baik. Wes, ojo pikir jerone hatimu dhisik. Jadi kalau ingin datang ngaji, kalau ingin baca Quran ya baca saja. Atiku bosok, aku cek munafik lah baca Quran. Saya itu masih rusak Pak Yai, kadang-kadang sok mabuk, mau ngaji ke pondok itu yang nggak enak. Ya jangan gak mikir gak, yang penting actingnya dhisik. Masa tukang mabuk lah, yang penting yo iku maca apa? Masak nyantri, terus tok-tok nyantri, suwe-suwe kulino Pak. Makanya ada kejadian di daerah Bandung. Ada teman cerita itu, ada acara seminar. Ada acara seminar. Lah, ada orang Arab, entah Mesir, entah apa, pokoknya orang Arab. Itu kalau kan di daerah kita mesti koyo-koyo pinter ngaji tuh. Nek wong Indonesia kan kualik. Kalau ada bahasa Arab amin, amin, perasaan itu donga. Perkara nek donga biasanya bahasa Arab. Lah orang kita itu nyangka orang yang dari sana pasti pinter-pinter ngaji. Akhirnya tidur di hotel dua orang ini, padahal dua orang ini pencuri, Pak. Orang yang dari Arab ini pencuri, dia ke Indonesia itu jalan-jalan menghabiskan hasil rampokannya, hasil curiannya. Tidur dia di hotel Indonesia di Bandung. Nah, di Bandung itu sedang ada acara. Nah, di acara hotel itu ternyata ketemu dikirone koncone seminar. Wah, ini dari Arab, ini pasti fasih, ini pasti pinter ngaji. Wah, dihormati, dicium tangannya, orang ini kelengah-kelengah. Suruh ngimami subuh yuk kelengah-kelengah. Ternyata aslinya gak iso ngaji. Pulang Pak, gerendak-gerendik. Dua orang ini kita dianggap baik oleh mereka. Jangan sampai mengecewakan. Kita sebelum pulang ke Mesir, kita harus belajar ngaji dulu sampai betul-betul alim. Jangan pulang sebelum alim. Jadi kalau orang nyangka tentang kita, kebaikan kita, jangan kecewakan mereka. Jadi nek sampean kok preman, wes sementara kalau datang ke pondok, macak santri dulu, acting gak popo. Atimu rusak, ora popo, iku ora penting. Kowe iku mengikuti. Karena Al-Quran seperti itu sifatnya. Mau'idhatum mir rabbikum. Setelah mau'idhah apa? Wa shifa'ul lima fisudur. Kalau zahirnya sudah baik, maka kebaikan itu akan merasuk di dalam hati. Lah ini. Makanya kula eling kakak kula nih. Pas wayah kakak kula senenganin joget, senenganin dangdut, ngoten niku sering diajak Mbah Yai. Padahal santri-santri yang lain kan banyak, tapi kena apa sering diajak Mbah Yai. Kok diajak ning kurame, diapin joget ning kuwi yo isin. Lho iki koyo dijak Mbah Yai diingi. Itu kiai. Kok wayah ning klepek dijak, ayo melu aku ning klepek, melu ndungani ning kono, melu ngaji ning klepek. Ternyata kok dhek ape ning klepek. Lho wong kene wis roh aku dinani dijak Mbah Yai mosok ape joget. Paham seperti ini, paham maksudnya ya? Pertama acting dulu nggak apa-apa, yang penting zahirnya baik dulu nggak apa-apa. Setelah itu apa? Hati wa syifa'ul lima fis sudri. Ini sudah masuk tatanan tarikah, torikoh. Makanya yang baru-baru hijrah gak popo macakmu. Wah, nyuwantri gak popo, brengosmu dikerik gak popo, jenggotmu diingu ora popo, rodok cingkrang sithik ora popo, pokoke acting dhisik ora popo. Setelah itu baru kamu akan dari kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dari actingmu itu wasyifa'ul lima fisudur. Nanti hatimu terobati dari kebaikan. Tapi syaratnya ngaji. Ki kok acting tok orang ngaji. Wah, ya rusak kok. Yo acting yo ngaji. Karena dari ngaji itu wasyifa'ul lima fisudur. Lah baru nanti dapat hidayah.
Berarti hidayah itu level berapa? 3. Orang membaca Quran 1 dapat nasihat. Nasihat ini zahir. Setelah dapat nasihat, perilaku zahir dibenahi, maka akan merasuk ke dalam hati. Setelah masuk ke dalam hati, membaca Al-Quran tidak sekedar dapat nasihat dan dapat ketenangan, tapi di dalam Al-Quran sudah ada jawaban hidup. Kalau kamu mau melakukan apa-apa, Quran jawabannya. Menjawab semua permasalahan hidup. Inilah yang disebut dengan wasyifaa'ul lima fisudur. Kemudian barulah wahudan, kita mendapatkan petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk, petunjuk itu betul-betul hidayah menuju Allah wa rahmah. Akhirnya Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Kepada kita siapa? Orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran itu seperti itu. Tidak seperti koran, tidak seperti novel. Coba Anda bayangkan, besok cari koran. Setiap hari cari koran. Kalau nggak cari koran, ambil Detikcom. Apa Detikcom itu? Pokoknya yuk baca berita, bedakan. Coba kamu 10 menit baca Al-Quran dengan 10 menit baca berita, apa yang terjadi? Baca berita itu resah. Apalagi mendengar. Bagi orang yang suka sensus penduduk, itu perasaannya bumi kindang. Ora Pak, Indonesia ini semakin penuh. Makanya harus KB. Wah, sing dibahas kuwi terus perkara dhek iku tukang sensus, Pak. Resah. Orang yang ahli kimia itu resahnya ini polusi semakin banyak. Wow, semakin banyak. Ternyata hanya dengan corona 2 tahun polusi blek, bumi bersih lagi. Lo nggak tahu kan? Oke, jadi Al-Quran itu 4 level. 1, Al-Quran sebagai apa? Mau'idhah. Al-Quran sebagai nasihat. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat bagi hati. Ini sudah masuk thariqah. Yang ketiga, menjadi petunjuk. Ini sudah hakikat. Yang keempat, ini sudah bonus. Namanya rahmah. Kasih sayang Allah. Orang kalau sudah diberi kasih sayang Allah, Masya Allah, hidup itu akan selalu enjoy. Makanya setelah ini, ngajinya ngaji bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Setelah ngaji ayat surat Yunus 58 ini, santri-santri yang di sini, yang ngaji di sini, haram susah, harus happy, harus bahagia. Minimal neng kene tok bahagia yo rapopo. Engko mulai ditukari bojo srengenane wis kowe urusanmu. Tapi ayat ini diaplikasikan setiap hari. Orang harus enjoy, orang harus bahagia. Dawa Muhammad, katakan Muhammad, bahwa dengan anugerah dan rahmatnya Allah yang berupa Al-Quran itu, maka dengannya berbahagialah. Jadi orang baca Quran happy, orang belajar Quran happy, mengamalkan menjalankan isinya Al-Quran happy. Happy itu artinya bahagia. Berarti susah, sedih itu kriminal. Susah, sedih itu perbuatan yang buruk. Orang itu harus selalu bahagia. Kemarin itu ada orang cerita, Pak Yai, ya Bu, hidup seperti ini, saya ini lebih baik mati. Lah kenapa Bu? Lah wong saya itu lo cari hidup itu susah. Cari ma'isyah itu lo susah. Suami itu pergi ke Malaysia sudah 5 tahun nggak pulang-pulang. Nah ini nek diteruskan susah tuh wongnya. Tak jawab. Berarti Anda sekarang jadi Jamal Bu. Jamal apa Pak Yai? Janda Malaysia. Wis mulai guyu deh. Oh, ya untuk mengalihkan saja. Oh, ya bukan seperti itu Pak Yai, tapi hidup itu susah. Ya tak ceritane susah mana dengan hidupku umpama aku gelem susah. Sampeyan Bu, piye ra piye iku sikilmu jek normal, dienggo mlaku adoh jek kena. Aku dari kecil cacat. Tapi saya nggak pernah merasa uripku terus nelongso, aku cacat sok ben piye ora tahu.
Sayid nek memberi peringatan, ibu kula nek memberi uripmu itu nanti akan bahagia. Nah, uripmu sumben iku kepenak. Nah, uripmu selalu itu yang kita lakukan sehingga mindset kita itu urip iku ayem ngono. Lah anak-anak kita itu sekarang kasihan. Ditakut-takuti sama guru SD dan SMP itu. Kamu itu kalau nggak bener masa depanmu gimana? Sekarang apa-apa itu sulit, harus begini lah. Ya wong urip wis diteror, Pak. Astagfirullah. Lah ya wong belum hidup sudah diteror. Nasibnya anak sekarang itu ya Allah, apa seneng kok ora oleh. Makanya anak saya yang TK itu kadang-kadang 1 minggu sekolah 2 kali, ya nggak apa-apa. Saya nggak mau sekolah, saya ikut Umi, ya rapopo wong. Aku yo ngandel Umimu timbang guru TK-mu. Bebas anak saya. Kelas 1 SD itu ya belum bisa baca, ya nggak apa-apa. Nanti akan bisa. Kelas 4 SD alhamdulillah, ya pinter, ya biasa. Ya wayahe cacah hafal, ya hafal ngono itu. Artinya apa? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kita sudah punya Al-Qur'an. Yang Al-Quran ini sebagai anugerah Allah, rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan Al-Quran ini sebagai jalan hidup kalian, berbahagialah. Berarti wong Islam nek susah widoso. Ayo wani kowe muni, ayo wong Islam kok susah dosa. Lan nek susah aja cerita aku kowe. Tak dosakno. Ayo. Piye? Enggak bisa curhat. Wong sambat kowe. Wah, iki akhirnya jadi santri senior kedua. Kalau sambat ke Mas Taib saja, jangan ke Pak Yai. Gak ngatasi. Gak artinya sekarang itu orang itu ya Allah jadi orang Islam bahagia kok sulit sekali itu. Apa sih kekurangan kita? Sering tak ceritakan ya Umar bin Khattab ketika ditakini Kanjeng Nabi, piye kabarmu ketika ditangkleti sahabat-sahabat yang lain? Hei Umar bin Khattab, bagaimana kabarmu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Pokoknya nek pangeranku cek Allah, nabiku cek Muhammad, agamaku cek Islam, baik-baik saja. Terus sing mbok susahi apa? Sakit. Curhat malah. Sing mbok susahi sakit. Kena lambung ya. Umpama kowe sehat menawa rada cerutah. Tapi karo pengiran dikasih sakit. Itu kasih sayang Allah. Iya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'imu lho, Imam Syafi'i kita itu sakit ambien wasir itu 14 tahun. Lama. Ketika duduk seperti ini tuh nggak terlalu kuat. Akhirnya kadang ngajar sambil jalan, duduk lagi, jalan lagi, 14 tahun. Setiap duduk lama seperti ini keluar darah dari duburnya. Apa yang diminta Imam Syafi'i ketika sakit seperti itu? Ya Allah, aku ridho, ya Allah. Nek jenengan ridho, ya Allah, tambahi, ya Allah, tambahi. 14 tahun cek loro, jaluk nambahi, Mas. Ayo, mungkin meh. Jadi wong loro yo happy kok. Sakit, tambahi ya Allah. Tambahi ya Allah. Pakai setengah hari suntik apa? Dek pakai setengah hari suntik. Coba yo ikhtiar suntikmu iku ikhtiar ibadah, Mas. Umpama kowe ngerti takdire Allah iku dibuka. Taib ganjaran loromu iku karo iktikafmu ning masjid iku umpama ditikel-tikel diketokno ijek akeh ganjaran sakitmu, maka kamu akan ridho dengan apa yang terjadi hari ini. Ibaratnya mau Mas, umpama cerita numpak jaran mau iku was-was coklek sikile mau. Wong-wong sak kampung kan lu nasibmu siap. Jaran teko tambah nyoklekno sikil. Ternyata ada peperangan besar yang dia terhindar. Ya mungkin Mas Taib kan usianya sekarang 46 ya. Itu puber kedua. Pom ini mau buka cabang, puber kedua, harta semakin banyak. Ini kalau nggak diberi sakit, mungkin pahalanya kurang banyak. Wah, yo jelas ini. Karena aku ingin ngomong, ini kon poligami lo waras asli nenek ngerti. Tapi lo paham ya? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Anugerah kita
dikasih Al-Quran, fadlnya Allah yang berupa Al-Quran, kasih sayang Allah yang berupa Al-Quran, maka dengan Al-Quran itu bahagialah. Jadi wong kok mempelajari Al-Quran kata apa petentengan gak happy, ora ayat ini ra tau kewaca berarti. Wong ngaji kok tambah petentengan mendeli uang. Wah itu salah neraka, itu salah neraka loh. Swarga nggone dhewe itu piye. Oke, fabidzalika fal yafrahu. Maka dengan ini maka berbahagialah. Oke, bahagia. Jadi nek iso aja sampai sumpek urip, aja sampai sumpek. Saya itu dari kecil insya Allah didikan saya itu selalu bahagia. Insya Allah. Makanya dibalik seseorang itu pasti ada ibu yang hebat. Di Bojonegoro yang saya kenal, yang cacat seperti saya, itu ada 25. Yang kakinya seperti saya itu, ada 2 yang saya kenal, yang nggak kenal mungkin banyak. Itu 70%, bahkan 75% atau 80%, sebagian besar dari mereka, ibunya merasa anaknya menjadi beban, sehingga gak disekolahke, gak dingajekke. Timbang ngeterni anak sekolah gendong, timbang ngajekne anak sekolah gendong, ngerepoti aluk buruh tandur. Dan mereka akan selalu menyalahkan anaknya, kamu akan menjadi beban, kamu akan menjadi beban, kamu akan menjadi beban. Sehingga betul seumur hidup anaknya menjadi beban. Ibu saya nggak pernah seperti itu. Ibu saya itu dipeseni saya, tohai kusuk ben sing mulyakno awakmu, ojo tukari pinterno, sing mulyakno awakmu. Sehingga yang terngiang di telinga ini apa? Cung kowe sok ben sing mulyakno aku. Cung awakmu sok ben sing mulyakno aku. Jadi ketika kata-kata itu akan mencerminkan bahwa saya tidak boleh bersedih karena tidak pernah merasa akan menjadi beban. Jawabannya bahagia. Dengan model pendidikan. Makanya kemarin ya Allah, ada teman Surabaya nelpon, Ustadz, pondok Ustadz itu ada tahfidnya? Ya, ada tahfidnya. Pondok Ustadz itu bisa baca kitab kuning 2 tahun, tak jamin kalau normal bisa baca kitab kuning, Fathul Qorib, Majid bisa. Ada sekolahnya. Kalau sekolahnya pakai sekolah salaf, tapi ijazahnya formal. Sekolahnya salaf, ijazahnya normal. Oke. Ada teknologinya Ustaz. Anak saya itu ingin hafid Quran, pinter baca kitab kuning, ahli teknologi, ahli kimia, bisa jadi dokter. Tanda nih. Ada Pak. Di mana Ustaz? Di surga. Iku anak apa robot iku? Oh, iso kabeh iku anak apa robot? Cobalah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wong mbok yo ngilonan. Sekelas Mas Taib lho duwe anak apal Quran, wis mulya apa urung? Najan iso apal Quran tok, gak iso maknani Quran, wis bejo Mas. Ndelok peraupane wong tuane ngene iki. Wong mbok ngilonan. Kiai ditekan, pondoknya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah kowe sapa? Kowe duwe anak apal Quran wis untung-untungan. Wis sak ngisore Mas Taib. Kim gak tambah blarah to. Sekolah nganggo buku sitok, pelajaran IPA yo kuwi. Pelajaran kimia yo kuwi, matematika yo kuwi yo sitok kuwi tok, Pak. Ya. Ngono kepingin anak iso maca kitab. Wis ora hafal Quran lah, bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab kuning sekelas anak iki wis beruntung apa ora? Lah ngono ra ayem to uripmu. Anugerah nak. Bapak duwe anak sampean wis kaya nabi, yakin wis kaya duwe anak nabi. Wong bapakmu ngene kok duwe anak iso maca kitab kuning. Ngono ra fa bidzalika fal yafrahu ra wong ambisine kaya ngono. Wes sak ngisore Kim sapa? Golekno contone. Sapa Mas Saib? Sak ngisore Kim sapa kira-kira? Sing dableke sak ngisore Kim neh. Ora ki ora nggo conto ben wong iku duwe rasa syukur. Mas Kopek. Wah, iki sarjana farmasi ya. Aja nek sarjana farmasi sak dhuwure Kim to. Wong lulus sarjana farmasi ku ya abot e. Cak Win nah. Lah sekelas Cak Win duwe anak iso maca Quran fasih, tahajude jangkep, Senin Kemis jangkep, ngrowot pisan. Lho lah ngene iki lho. Anak kula gelem mondok mpun syukur. Coba. Lah nek ngene kan yo enak to.
falyafrahu, dia akan bisa hidup bahagia, menikmati. Lah wong Al-Qur'an itu mengajarkan untuk bahagia itu Masya Allah. Orang bisa syukur saja sudah bahagia loh. Maksudnya ngeten loh Kak. Kalau kita kemampuan kita bisa makan nasi putih, sambal korek, tempe purno, tempe udo tempe udo itu Mbah, tempe udo itu tempe yang tidak dikasih bobot, namanya tempe udo. Lah itu yang Surabaya kemarin saya jajan itu tempe purno apa jebule tempe udo kuwi. Halah lah tempe telanjang. Nah, kalau kita bisa makan nasi, sambal korek, tempe purno, kalau kita menikmati enak Pak, seger, meruntus, karena menikmati. Adanya itu ya dinikmati. Kalau kita makan nasi putih, sambal korek, tempe purno, nggak mikirkan daging sapi, daging ayam di sana, nikmat di sini. Lah kesalahan orang banyak itu di sini nasi putih, sambal korek, tempe purno, sini dan sini itu mikirnya kenapa nggak daging, kenapa nggak ayam, sing kene rasane enak, sing kono ra ketuku, nggak kebeli. Paham? Bojomu enenge kuwi, ya wis kuwi. Aja rasa buntel koran gambar Desi Ratnasari. Bojomu kok buntel Desi Ratnasari ben kaya dhek ora enak. Ayo, kuncinya apa? Kita ditakdir Allah jadi mukmin harus bahagia. Ditakdir Allah menjadi orang muslim harus bahagia. Dengan carut masalah yang ada di dunia ini, segala carut marut masalah, mulai cocote tonggo rusak, mulai lorong, mulai apapun carut marutnya dunia, kita harus bahagia, jangan bersedih. Oke, bersedih kriminal. Oh nek ditakoki wong, Mas, kula ngeten iki sedih Mas. Dosa kowe sedih. Guyu. Lah orang itu jangan sampai membuat orang bersedih. Orang itu harus membuat orang bahagia. Oke. Ya. Dari malah aku ya sedih aja. Pak Le, saya punya hutang Pak Le, sedih Pak Le, lah perasa makura. Lihat terus nih Pak Le, ayo nangis bareng. Jangan seperti itu. Kita harus memberi spot positif, terus membangkitkan orang, memotivasi orang agar orang itu harus bahagia. Jadikan anak-anak kita bahagia, istri kita bahagia, lingkungan kita bahagia, semua yang berhubungan dengan kita bahagia. Fabidzalika falyafrahu. Ada seorang, ini satu sirah ya, ada cerita. Kalau Anda ingin beli kitab itu, ada kitab yang khusus cerita orang-orang di balik kejadian buruk itu ada kebaikan. Ada Roh Hasaniyah kalau nggak salah kitabnya. Itu ada cerita seorang wanita yang ahli membuat roti. Iki sobok terok Kim. Dia setiap pagi menyempatkan bersedekah 3 roti yang ditaruh di jendela dan ditulisi untuk siapapun yang membutuhkan. Tapi ketika dilihat, setiap hari yang mengambil ya 1 orang itu saja. Orangnya tua, renta, nggak ahli ibadah, bungkuk. Jadi 3 roti tulisi untuk yang membutuhkan, ikhlas lillahi ta'ala, tinggal ambil. Diinceng karo wonge, yang ngambil siapa? Yang ngambil siapa? Pagi yang ngambil ya orang itu lagi. Ngambil, tidak hanya ngambil, ngumpat. Ngambil. Keburukanmu akan selalu ada padamu, kebaikanmu juga akan ada pada dirimu. Terus. Wong iki kok njuko, mengambil tapi kok menghinaku. Seakan-akan aku ada keburukan yang ada di dalam diriku. Itu bertahun-tahun seperti itu. Sedekah roti, tapi diambil hanya 1 orang dan orangnya itu dan mengumpat seperti itu terus. Keburukanmu akan kembali kepadamu dan kebaikanmu juga akan kembali kepadamu. Akhirnya wanita ini karena jengkel bertahun-tahun seperti itu, dia ingin mosok tak racun ya wong tua iki. Kesetanan deh. Karena dia ingin rotinya diambil oleh orang lain. Selalu irang mosok tak racun dhisik wong iki.
racun sudah dibeli mau ditaburkan, dia teringat perkataan orang tua itu. Keburukanmu akan kembali kepadamu, kebaikanmu akan kembali kepadamu juga. Ini kalau tak racun, jangan-jangan racunnya kembali kepadaku. Takut, oh enggak, tak kasihan. Akhirnya, kenapa perempuan ini sedekah? Karena sudah 5 tahun anaknya merantau dan tidak pernah pulang. Sejak saat itu dia bersedekah terus untuk harapan anaknya kembali dalam keadaan selamat. Akhirnya pada hari akan meracun itu dan tidak jadi itu dan diambil orang yang sama, tiba-tiba pintunya diketuk. Tok tok tok, assalamualaikum. Suara ini kelihatannya tidak asing. Waalaikumsalam. Dilihat itu ada orang pemuda yang sangat kurus kering kerunta sehingga hampir saja pingsan, ditampani karo perempuan yang bersedekah roti. Ternyata ketika diusap wajahnya dilihat, ternyata itu adalah anaknya. Menangis perempuan ini, apa yang terjadi nak? Ibu, aku melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga tadi seandainya aku tidak bertemu dengan seorang tua yang bungkuk membawa roti, mungkin nyawaku hari ini sudah tidak tertolong. Sehingga orang tua itu mengatakan, nak, kamu lebih membutuhkan roti ini daripada aku. Nangis wanita ini. Umpama tak racun, sing mati uga wonge. Sing mati sapa? Anake. Paham? Keburukanmu akan kembali kepadamu. Terus? Kebaikanmu akan kembali kepadamu. Iya, iku terus dhewe catet. Sesuk dadi status Cak Wing langsung. Viral. Iya, memang seperti itu. Makanya ngaji itu yang indah, yang happy. Kul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu. Sampai huwa khairum mimma yajma'un. Kamu bahagia karena Allah memberi kita Al-Qur'an, itu lebih baik dari semua apa yang kamu kumpulkan selama ini. Apa sing mbok kumpulno saiki? Apa sing mbok kumpulno saiki? Mulai isuk enten sing dadi tukang, apa sing mbok kumpulno saiki? Sing martabak apa sing mbok kumpulno saiki? Enggak ono sing mbok kumpulno. Ya enggak ada mau nyauri utang. Ya apa sing dikumpulno? Semua yang kita kumpulkan wis Covid bangun omah, tuku pajero, semua itu akan dikalahkan dengan kebahagiaanmu karena kamu dekat dengan Al-Qur'an. Mulane mulazamah Quran sedino apa eneng grup apa jenenge one day one juz. Itu bagus. Saya punya Dalail Quran, sanad dari Mbah Yai Munawir, dari Mbah Yai Muslih, dari Mbah Yai Ihsan Jambes, dari Syekh Yasin Al-Fadani sampai kepada sahabat, kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah. Itu satu hari baca 1 juz, tapi puasa selama 1 tahun. Itu namanya Dalailul Quran. Jadi setiap hari khatam Quran, berpuasa. Tiap hari bukan khatam Quran ya, 1 hari 1 juz, tapi berpuasa. Aja doanya. Itu untuk mulazamah seperti ini. Kita harus mulazamah dengan Quran. Kita harus selalu bahagia dengan Al-Quran. Yang belum bisa belajar baca, yang sudah bisa baca tahsin, yang sudah tahsin belajar artinya. Setelah belajar artinya diamalkan. Setelah diamalkan, ayo dakwahkan. Maka dengan ini kita akan sangat bahagia. Aipun huwa khairum mimma yajma'un. Sudah ya, tidak ada yang bersedih lagi. Punya harta bahagia atau sedih? Bahagia biasa. Bahagia karena harta itu hanya titipan. Punya istri? Bahagia. Belum punya istri? Bahagia. Punya pekerjaan? Bahagia. Belum pekerjaan? Bahagia, alhamdulillah. Belum ditakdirkan punya pekerjaan sehingga banyak waktu luang untuk ibadah. Wes apa sing mbok susahno apa saiki? Ndak ngomong sing mbok susahno apa saiki? Kok tambah rawani ngomong? Lah wis bahagia kok. Istri saya cerewet, untung-untung duwe bojo. Akeh wong sing ora duwe bojo cerewet-cerewet bahagia. Engkau dicereweti kok guyu-guyu Mas bahagia.
Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad, apakah kalian mengetahui apa yang telah Allah turunkan kepada kalian dari rizki yang halal mestinya, kemudian dari itu kalian menjadikannya haram dan halal. Jadi asal usulnya itu semua unta itu halal, semua sapi itu halal, semua kambing itu halal. Tapi akhirnya orang-orang Yahudi itu mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh, ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham. Kalau ada unta melahirkan anak yang pertama adalah betina atau melahirkan jantan, maka ini tidak boleh disembelih dan tidak boleh digunakan untuk bekerja, karena ini untuk sesembahan. Kalau anaknya berturut-turut 3 laki-laki, ini untuk sesembahan. Kalau pertama seperti ini untuk sesembahan. Ada 3, unta saibah atau sapi saibah, bahirah, wasilah, ada 3. Bahkan gajah sapi dikaromno. Mulane sampean ojo geleman ngaramkan sesuatu yang halal. Apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah kepada kalian? Makanya ulama-ulama tentang rokok itu ikhtilaf, tapi ulama-ulama kita itu nggak berani mengharamkan. Kalau mengharamkan bahaya, jangan-jangan itu yang halal. Yus makruh ngono. Tapi kan merusak badan, yang merusak badan tidak hanya rokok. Sarimi yang merusak badan. Pitik potong itu tambah nemen gitu. Iya, pitik potong itu tambah parah itu. Moto tambah nemen moto, micin. Untuk hal yang merusak badan hari ini sudah sangat banyak sekali. Kalau diharamkan semua yuk haram kabeh. Tapi kan bisa membunuh. Masuk bis yo matani wong akeh pisan. Makanya ulama itu sangat hati-hati sekali dalam ijtihad hal-hal yang haram. Berasa gula darah debur. Itu haram nah. Gara-gara makan gula banyak, makanya gula darah tinggi. Berarti gula hukumnya haram. Kabeh kok hukumnya haram, rusak dunia, Pak. Orang-orang Bani Israel itu kakean mengharamkan yang dihalalkan Allah sampai Allah murka turun ayat ini. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu harama wa halala. Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Muhammad, apakah kalian tahu apa yang diturunkan Allah terhadap kalian dari rizki yang mestinya halal kemudian diharamkan? Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakan Muhammad, apakah Allah yang mengizinkan kalian ataukah kalian yang berbuat bohong? Ada wasilah, ada bakhirah, ada saibah. Nek cara Jawa enggak ada ya seperti itu ya. Enggak ada ya. Maksudnya sapi anak lanang ping telu, anak lanang telu, maka telu ini dadi sastrane. Enggak ada ya. Itu tradisi-tradisi jahiliyah. Kalau di sini ada tradisi yang mirip-mirip itu apa? Oh, untang-anting. Itu beda toh kasusnya. Itu bukan makanan yang diharamkan kok. Itu ilmu marketing saat itu. Jadi dalang itu Masya Allah ini laris loh dalang saat itu. Anak lanang tunggal diarani apa? Anak lanang tunggal untang-anting. Boten toh. Aku yo ora ngerti ya. Pokoknya yo nanggap wayang terus lho pokoknya Pak. Anak lanang siji nanggap wayang, anak apa? Anak satu wedok nanggap wayang. Terus lanang wedok nanggap wayang, terus telu lanang kabeh nanggap wayang, wedok kabeh telu nanggap wayang. Itu ilmu marketing itu. Lah, yo itu ilmu marketing dimaksudnya. Kan saat itu memang yang paling bijak seperti itu. Ya, kita hormatilah tradisi seperti itu, kita hormati. Sing penting gak syirik.
Syirik itu ketika kita meyakini kalau enggak seperti itu akan terjadi keburukan. Nah, itu yang enggak boleh. Tapi alhamdulillah itu juga salah satu dakwah orang terdahulu untuk membaca syahadat. Jadi anakmu piro Mas Taib? Siji. Wah, nanggap wayang maca syahadat akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus akhirnya digawe kalimat sada kuwi. Nah, itu memang saat itu ya mungkin saat ini kaya Covid ngene iki media sosial ngene iki digawe alat dakwah ya ora ngerti. Mungkin saat itu tetap menjadi alat dakwah. Tapi kita meyakinilah jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Tabal ini jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, jangan kalian mengharamkan sesuatu. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sesuatu yang baik yang Allah menghalalkan untuk kalian. Jadi jangan sekali-kali mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Gusti Allah. Wala ta'tadu, jangan melewati batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang melewati batas.